Anas, dengar, Anas. Tadi kan logikamu begitu. Oke. Sekarang gini aja, sebentar. Coba tunjuk surat berapa, ayat berapa. Muhammad mengaku dengan mulutnya, saya adalah. Gimana caranya datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosamu? Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Edis TV bersama dengan Muslim. Nah, seperti apa diskusinya? Mari saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Dengan langsung dengan Paulus menuliskan semua Alkitab yang tercantum di dalam Yang nulis siapa maksudnya? Alkitab kalian siapa yang tulis? Maksudnya Yesus nulis begitu, saya bertemu dengan Paulus gitu. Alkitabmu siapa yang tulis? Semua nanti kau tanya, lompat. Nggak bisa nggak pertanyaanmu itu mengarah kepada satu pokok bahasan, bisa nggak? Alkitabmu sekarang yang kamu baca, yang kamu agung-agungkan, siapa yang tulis? Banyak penulisnya. Siapa? Iya banyak, ada di situ Daniel, kemudian ada di situ Yesaya, ya kan? Ada di situ Paulus, banyak penulis-penulis Bible itu ada banyak. Kurang lebih ada 40-an orang itu penulis-penulis Bible. Oke. Mereka ini ketemu langsung dengan Yesus tidak? Ada yang tidak ketemu, ada yang bertemu. Siapa yang bertemu dengan Yesus? Misalnya murid-murid seperti Petrus, Yohanes. Apa? Dalilnya ada tidak? Makanya tadi ku tanya sama kamu pernah baca Bible enggak? Kalau kamu nggak pernah baca Bible gimana? Sebut saja dalilnya bahwa Yesus ketemu langsung dengan Paulus, dengan murid-murid yang menulis Alkitab, dan dia mengaku bahwa saya Kristen, mengajarkan Kristen, dan saya diulang Tuhan. lagi. Dalilnya mana? Yesus tidak pernah bilang saya ini orang Kristen, nggak pernah bilang begitu. Nah, kalau gitu kenapa kamu mengimani Yesus sedangkan dia tidak mengaku Kristen? Karena mengimani Yesus syaratnya bukan harus bilang begitu. Nah, gimana? Enggak gitu. Kalau begitu sama saya ngimani pohon. Pencet tombol lari. Edis, gini loh, Anas. Edis, kau sudah nanya kan banyak kan? Boleh nggak aku gini? Boleh nggak aku nanya satu pertanyaan? Coba kamu baca Coba kamu baca Matius 15:24. Kau kan sudah nanya banyak panjang lebar. Satu aja pertanyaan boleh nggak kepada orang Islam? Matius. Enggak, baca dulu. Baca Matius. Satu aja baca pertanyaan. Dulu Matius 15:24. Satu aja pertanyaan kepada kamu. Satu. Gini, saya janji saya janji saya akan lompat dari Monas kalau kamu bisa tunjukkan di Quran di mana dalam Al-Quran Muhammad bilang saya orang Islam. Tunjukkan. Yuk. Edis. Tunjukin dalam Quran Muhammad bilang saya Muhammad adalah orang Islam. Tunjukin. Oke, nanti saya jawab. Tapi jangan nanti. Oke, nanti saya jawab. Sekarang, ayo. Mana? Ini kan panggung medis, panggungmu. Anas. Kamu bersiap. Dengar, Anas. Edis. Tadi kan logikamu begitu. Oke. Sekarang gini aja, sebentar. Coba tunjuk surat berapa, ayat berapa. Muhammad mengaku dengan mulutnya, saya adalah orang Islam. Agama saya Islam. Di mana? Yesus bukan Kristen, Yesus sudah mengaku Tuhan. Udahlah Anas, kau nggak bisa, masa kau udah nanya 10 pertanyaan. Sudah saya jawab. Aku satu aja pertanyaanku. Satu aja yuk. Bagaimana Muhammad mengatakan dalam Quran saya orang Islam? Yuk. Pakai logika Edis, Yesus tidak mengaku Kristen, tidak mengaku Kristen. Selamat tinggal lah kalau gitu. Aduh, gimana kalau gitu? Di dalam Bible memang nggak ada Yesus ngomong saya orang Kristennya, nggak ada. Kau cari sampai kiamat nggak ada. Makanya saya bilang, kenapa sih saya kok jarang banget bahas Bible sama
bahas Bible sama ya dibaca, dipelajari. Nah, kalau begitu bisa saya ajak ngobrol. Orang dia aja pegang, sentuh Bible nggak pernah, masa mau saya ajak diskusi? Tetangga saya ada umur 6 tahun, umur 7 tahun, nggak pernah dia pegang Bible. Mau kau ajak diskusi tuh, bahas Bible. Ada-ada aja. Kalau seseorang yang tidak pernah baca Bible, itu nggak layak ngobrolin tentang Bible. Gitu loh. Men-challenge Bible itu nggak layak. Gitu loh. Ya, silakan Muhammad. Teman-teman, masihkah kalian melihat Nandar siaran? Karena dia kabur dari saya. Nandar kabur dia. Ya, selamat siang, Bang. Ya, selamat siang, Bang. Muslim, Bang, ya? Ya, saya Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera, Bang. Mari diskusi dengan baik. Silakan, yuk. Silakan. Ya. Ya, silakan, Bang. Ya, yang saya dengar tadi kan masalah mengapa sih umat Islam terus berselawat kepada Nabi Muhammad, kan begitu ya? Ya kan, seakan-akan Bukan itu pertanyaannya, Pak. Bukan itu pertanyaannya, Pak Muhammad. Apa? Ya. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini surat An-Nisa ayat 64 itu masih berlaku? Yang berbunyi mungkin saya Ya, bisa silakan dulu, atau Pak Muhammad dibaca. cek aja di situ. Karena Surat kalau saya An-Nisa. lagi yang membaca, nanti di dunia ini cuma saya lagi yang mengerti Al-Qur'an, gitu loh. Jadi supaya saya berbagi, supaya Islam ngerti dengan Qur'annya, ya tolonglah umat muslim rela atau mau atau sudi membaca Qur'annya gitu. Masa saya terus? Anissa berapa tadi? 64 Pak. An-Nisa 64. Anissa 64. Ya, An-Nisa Ya. 64. Mungkin saya bacakan ya. Boleh, silakan. Untuk apa bahasa Indonesianya ya. Silakan, Pak. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu Mu di situ siapa, Pak? datang kepadamu. Mu itu ya untuk kita semua. Ketika mereka menganiaya dirinya lalu datang kepadamu, Ya. mu di situ siapa? Iya. Iya, ya untuk orang lain sama dengan kita. Ya kalau kayak gini berat Ya. kita mau diskusi. Ya, memang seperti saya udah itu. nggak berminat mau lanjutin lagi. Iya, memang seperti itu. Ya gimana ya? Coba dilanjutin aja dah bacanya, yuk. Oke, siap. Hmm. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya, seperti itu. Ya jadi di situ Rasul memohonkan ampun nggak kepada mereka? Iya, memohonkan ampun. Nah, masih kepada berlaku nggak mereka. ayat ini? Masih ayat itu? Masih berlaku. Oke, berarti Muhammad masih memohonkan ampun kepada umat Muslim. Masih. Gimana caranya datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosamu? Nabi Muhammad itu bukan berarti yang sudah meninggal ya. Nabi Muhammad itu adalah umat Islam sedunia itu tubuhnya bernama Muhammad, nama yang disamakan. Jadi ya, seandainya umat Islam bersalawat kepada Muhammad itu sama halnya bersalawat kepada saudaranya dan kembali kepada dirinya sendiri, begitulah. Karena Muhammad adalah nama tubuh umat Islam sedunia yang disamakan. Dalilnya di mana itu? Lalu Muhammad tentang nama tubuh Rasul, umat Muslim sedunia? Iya, ada di Al-Quran, adalah nama yang satu jiwa. Satu jiwa itu artinya adalah Muhammad, nama tubuh yang disamakan untuk umat Islam. Berarti siapa itu? Lutfi Hasan itu berarti Muhammad?
khusus untuk umat Islam ya yang Enggak, bersyahadat. Lutfi Hasan tahu nggak Bapak siapa Lutfi Hasan? Nggak tahu. Sebentar ya, saya bacakan beritanya ya Pak ya. Iya. Ya. Bentar. Bentar ya. Ya. Saya bacakan ya. Ini Lutfi Hasan itu adalah presiden PKS. Tahu kan PKS? Partai Keadilan Sejahtera. Oh, iya. Nah, Lutfi Hasan ini namanya Lutfi Hasan Ishak, itu diganjar penjara 16 tahun. Dia muslim, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang bahwa Muhammad itu adalah dirinya umat muslim, betul? Betul. Berarti Lutfi Ishak Muhammad. Kalau dia syahadat ya Islam termasuk Muhammad begitu. Tadi Termasuk katanya Muhammad. setiap muslim katanya Muhammad. Iya, kan saya sudah jelaskan. Kalau dia syahadat pasti Islam. Tanyakan Oke, Pak. kepada dia syahadat Ini atau Pak tidak. Lutfi sebentar, Pak Lutfi Hasan ini dia kan muslim, betul? Ya saya tidak tahu kalau dia syahadat ya pasti muslim dan pasti Islam. Karena Presiden saya kan tidak PKS tahu. Pak Lutfi Hasan. Iya, saya kan tidak tahu orangnya. Makin ketemu Serius? kita aliran yang aneh-aneh. Iya. saya Oke tidak lah Pak tahu, Muhammad, serius. kita berikan Oke. kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Selamat siang. Ya. Aduh, agak berat kita ketemu makin banyak ketemu muslim yang aneh. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan dan mendengarkan diskusi lintas agama antara Apologet Kristen Edis TV dengan Muslim. Dari diskusi ini kita bisa melihat beberapa hal. Yang pertama, sangat baik jika setiap orang dapat berdiskusi atau sebelum berdiskusi menyiapkan fakta ataupun data ataupun pengetahuan yang cukup untuk boleh bertanya dan menjawab setiap pertanyaan dari teman diskusi. Dan yang kedua, sangat baik jika setiap orang berdiskusi tidak menggunakan emosi tetapi menggunakan logika, menggunakan akan pengetahuan yang baik, sehingga melalui semua yang kita bicarakan, kita sampaikan, kita diskusikan, itu akan memberikan makna, memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru bagi setiap orang yang berdiskusi dan juga setiap orang yang mendengarkan dan mengikuti akan diskusi ataupun topik-topik yang sedang dibicarakan. Karena itu teman-teman, teruslah berusaha untuk menggunakan akal sehat, menggunakan akan logika, sehingga setiap kita bisa menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati.